Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunggu kondisi ideal adalah ilusi yang membatasi tindakan kita dan keputusan kita untuk memulai. Dalam vlog ini, saya akan share kepada Anda strategi-strategi untuk mengatasinya. Banyak orang di luar sana yang punya ide bagus, strategi bagus, visi bagus, tapi tidak jadi apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak bertindak. Semua rencana itu akan gagal 100% kalau tidak dilakukan. Jadi the end of the day adalah action. Kenapa action terganggu? Karena ada pikiran bagi orang-orang tertentu ini yang menunggu kondisinya ideal, menunggu kondisi sempurna, menunggu ada ini dulu, menunggu ada itu dulu, baru jalan. Apa yang terjadi? Mereka tidak ngapa-ngapain. Untuk menjadi berhasil, kita bergerak dari titik yang apa adanya. Karena tidak ada hal yang sempurna di dunia ini saat kita memulai. Jadi mulai saja. Kita belajar sambil jalan. Kita lihat dan tentukan arahnya, kita lakukan langkah demi langkah. Lama-lama akan sampai. Tapi kalau nunggu kondisi sempurna, maka tidak akan jadi apa-apa. Beberapa teman saya bilang, saya mau usaha tapi nggak punya modal. Saya mau ini tapi nggak punya ini. Apa hasil akhirnya? Nol. Jadi siapapun kita, berasal dari kondisi apapun kita, just do it. Lakukan saja. Mulai dulu. Anda yang mau berbisnis, mulai berjejaring dulu. Mulai baca buku dulu. Mulai ikut pelatihan dulu. Mulai ganti circle dulu. Itu. Mulai menawarkan produk orang dulu. Jadi reseller dulu. Affiliate dulu. Apapun. Ini akan membuat Anda bergeser. Dan lama-lama, geseran ini akan menuju ke titik baru dan ke titik yang Anda inginkan. Ada 5 strategi untuk menghilangkan kebiasaan buruk ini. Nomor 1, Anda harus yakin semua orang berhasil di dunia ini berasal dari keterbatasan. Tidak ada yang lahir ceprot langsung kaya gitu, nggak ada. Kecuali memang anak sultan, itu pun dia butuh berproses lagi dan berjuang lagi. Jadi nggak ada yang langsung jadi. Semuanya berproses. Jadi yakinlah, semua orang besar dulunya kecil. Semua yang profesional dulunya amatiran. Video-video saya dulu itu berantakan. Event saya berantakan. Macam-macam. Tapi itu kita perbaiki sambil jalan. Yang kedua, akui kesalahan dan evaluasi untuk tidak terulang lagi. Jadi kesalahan ini hal yang biasa. Tapi tidak boleh terulang. Selagi niatnya baik, maka kesalahan demi kesalahan yang kita lewati akan menjadi pelajaran. Asal kita tidak berhenti dan tidak menganggap ini batas akhir dari percobaan kita. Yang ketiga, orang-orang yang bisa melewati ini itu punya pengalaman di masa lalu tentang action, tentang tindakan. Orang-orang ini berani melompati prediksi atau status quo yang orang lain sarankan ke dia. Tidak mungkin. Dia bilang mungkin kok. Tidak mungkin, mungkin kok gitu. Nah itu dari kecil biasanya orang-orang seperti ini ada. Yang keempat, iman. Kita harus yakin bahwasannya Tuhan itu tidak akan memberikan cobaan di atas kemampuan kita. Jadi setiap ada masalah yang datang, kita harus meyakini bahwasannya ini adalah kelasnya kita, levelnya kita. Jadi kita tidak perlu mengeluh dalam kondisi ini. Keimanan ini yang saya pegang sampai sekarang untuk membuat saya terus berani menghadapi semua tantangan atau rintangan yang saya hadapi atau orang jahat lakukan kepada saya. Ini membuat saya naik kelas terus. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Orang-orang yang menunggu kondisi ideal ini, itu biasanya tidak punya mentor yang tepat. Jadi nomor 5 adalah Anda harus punya advice dari orang-orang yang lebih dulu sampai. Jadi kata Rumi, ketika Anda melakukan perjalanan, janganlah minta nasihat kepada orang yang tidak pernah meninggalkan rumah. Kita ini suka salah guru. Mau bisnis properti, kita tanya ke orang yang gagal. Atau orang yang tidak pernah mencoba. Kita mau jadi public speaker, kita tanya ke orang yang tidak punya activity berbicara di depan umum secara profesional, secara rutin. Ketika kita salah bertanya, kita akan mendapatkan jawaban yang salah. Dan jawaban yang salah akan membuat keputusan jadi salah. Terima kasih untuk vlog hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan tunggu kondisi ideal. Lakukan saja. Dari manapun kita berasal, itu tidak penting.
Yang paling penting, kemana kita akan berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.